Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi dengan Kak Bias di mata kuliah Komunikasi Massa pertemuan kelima. Di minggu ini kita masih akan membahas tentang salah satu jenis media massa yang udah nggak bisa lepas lagi lah dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu media digital atau media baru. Oke, saya akan langsung share screen ya. Oke. Oke, semoga sudah bisa terlihat oleh teman-teman. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas mengenai media digital ya. Ini sudah menjadi salah satu bentuk media yang bisa dibilang nggak bisa lepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikit-dikit kita pasti cek handphone, dikit-dikit lihat website dari satu media tertentu, cari berita juga lebih dari gadget kita secara online. Udah bukan lagi nunggu koran besok terbit gitu ya, udah bukan lagi nunggu nanti malam nonton seputar Indonesia, masih ada nggak sih sekarang sebutan, atau nonton liputan 6 misalnya, tapi kita mostly sekarang lebih dekat dengan media digital. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang media digital, itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya internet dan World Wide Web. Kalau misalnya kita ngomongin nih, sudah sejauh mana sih kalian menyelami internet? Seberapa paham tentang internet dan seberapa sering? Kalau seberapa sering, pasti sering banget ya dipakai. Atau misalnya sejauh mana kalian menggunakan fasilitas internet dalam kehidupan kalian sehari-hari? Apakah memang hanya untuk membantu kehidupan sehari-hari, cari informasi dan lain sebagainya, atau mungkin ada hal-hal lain yang kalian lakukan? Nah, kalau misalnya kita lihat data, sebenarnya siapa sih yang paling banyak menggunakan internet di dunia ini? Kalau dilihat datanya, di sini. Wow, kita menguasai loh. Asia 49% itu adalah pengguna terbesar internet. Jadi kita di dunia ini kita ya emang karena satu penduduk di Asia juga memang banyak ya kan, dibandingkan dengan benua-benua lain. Tapi memang ya kita bisa lihat sendiri ya, wow, 49% pengguna internet di dunia ada di Asia. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini datanya memang sudah sedikit agak lama ya guys, karena saya mencoba mencari data yang terbaru, belum ketemu. Kalau misalnya dilihat di sini, orang itu mulai dari tahun 2009 sampai di ujung sana tahun 2016 menggunakan internet itu paling banyak lewat apa sih? Kalau yang garis biru di atas itu adalah lewat desktop atau lewat komputer ya. Kalau yang kuning di bawah adalah melalui mobile dan tablet. Kalau misalnya kita lihat datanya, yang awalnya misalnya di 2009 paling banyak orang 100% menggunakan internet itu lewat desktop, lama-lama orang menggunakan desktop itu menurun, sedangkan yang menggunakan mobile atau tablet meningkat sampai di Oktober 2016 ketemulah di titik tengahnya bahwa penggunaan internet itu di tengah-tengah antara melalui desktop dan melalui mobile atau tablet. Jadi kita bisa lihat perkembangan penggunaan internet itu semakin meningkat lewat gadget yang kita bisa bawa atau gadget yang kita pegang sehari-hari. Bahkan sekarang kalian aja misalnya untuk belajar itu lebih banyak ketika Zoom misalnya atau ketika nonton video ini mungkin buka kolabor dan lain sebagainya, mungkin tidak menggunakan desktop, tidak menggunakan laptop, tapi justru malah menggunakan mobile gadget kalian ataupun tablet yang kalian punya. Kadang-kadang karena lebih sederhana, lebih simple, dan kalian bisa akses dari mana saja. Nah,
Ini data digital around the world tahun 2018. Kok 2018 ya? Sebentar. Saya harusnya punya data yang terbaru. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Sorry, tadi salah file. Oke, jadi ini adalah data terbaru yang saya dapat dari tahun lalu. Yang tahun ini saya masih belum dapat. Jadi, kalau kita lihat dari data yang ada di layar kalian saat ini, populasi dunia saat ini adalah 7 miliar, hampir 8 miliar ya. 7,83 miliar manusia. Dan untuk mobile phone users itu ada 5 miliar, lebih dari 5 miliar. Untuk internet users itu ada 4,6 miliar. Dan juga untuk aktif social media users itu ada 4,2 miliar. Jadi memang hampir berapa nih? Kalau kita lihat ya, mobile phone user saja itu 66% dari seluruh populasi itu memang sudah menggunakan mobile phone, dan yang menggunakan internet itu 59% dari total populasi di dunia. Nah, terkait tentang sejarah media digital, saya harap teman-teman bisa baca langsung di buku kalian. Di sana ada chapter tentang media digital ya. Kalian nanti bisa baca. Page-nya itu kalau saya nggak salah ya, nanti saya akan konfirmasi lagi ke kalian ada di halaman berapa. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat nih ya, apa sih yang bisa kita lakukan dengan internet saat ini? Yang pertama, kalau misalnya kita lihat di sana yang paling sederhana adalah email. Itu sudah pasti ya. Kita sekarang tidak bisa hidup tanpa email. Kenapa? Karena mau pakai handphone aja, mau itu Android, mau itu iOS gitu ya, kita pasti membutuhkan email pada saat mendaftar akunnya gitu. Pasti diminta Gmail atau alamat email lain kalau kalian tidak menggunakan Android. Kemudian kita juga bisa melakukan interaksi sosial, social interaction yang namanya karena adanya internet sekarang, kita bisa bikin online group, kita bisa punya online forum, online chat, online call, dan lain sebagainya. Banyak banget yang bisa kita lakukan, kegiatan sosial atau interaksi sosial yang kita lakukan dengan adanya internet meskipun kita tidak bertatap muka. Kemudian entertainment juga, apalagi ya sekarang kita entertainment kita itu banyak bergantung pada penggunaan internet, seperti musik, film, radio, nonton video, games dan lain sebagainya, itu banyak sangat tergantung dengan internet. Kemudian kita juga bahkan sekarang yang lagi happening banget kan, yaitu kita bisa menjadi content creator dan kita bisa share konten kita. Kalau banyak yang suka, banyak yang follow, konten kita juga bisa di-monetize. Jadi kita bisa menghasilkan uang dari konten yang kita buat. Terus ini juga standar yang di atas ini adalah browsing. Kita bisa menemukan informasi apa aja yang kita butuhin, mulai dari sekedar mau belanja barang, informasi-informasi akademik, informasi yang penting terkait berita perang, kejahatan politik dan lain sebagainya, itu bisa, sampai hal-hal receh seperti gosip itu juga bisa kalian temukan dengan kalian browsing. Dan yang juga sekarang banyak kita lakukan adalah e-commerce. Kita bisa doing our business, kita bisa banking, shopping, jualan, anything yang kita yang berbau bisnis atau transaksi, itu kita bisa lakukan secara online dengan bantuan internet. Jadi hidup kita sebenarnya sudah amat sangat terbantu sekali dengan yang namanya fasilitas yang kita punya, yaitu internet. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita ngomong, jadi media digital itu apa sih gitu? Apakah media digital itu emang beda antara digital media dengan internet? Nah, seperti yang saya pernah infoin ke kalian juga, kita pernah diskusi di kelas juga. Ingat, internet itu cuma jaringannya, hanya jaringan yang menghubungkan antara
satu komputer ke komputer lainnya. Nah, kalau internet itu kayak jalanan yang menghubungkan satu titik dengan titik lain. Internet itu prasarana kita untuk melihat apa yang ada di luar sana, ada di dunia sana lewat layar monitor kita. Jadi kalau dibilang apakah internet adalah media massa? Bukan. Internet itu balik lagi hanya jaringan, hanya fasilitas, hanya infrastrukturnya untuk kita menghasilkan media digital atau media massa digital. Nah, kalau kita lihat definisinya, digital media itu adalah semua media komunikasi yang muncul dengan mengombinasikan teks, grafik, suara, dan video menggunakan teknologi komputer. Jadi yang namanya digital media itu dia pasti menggunakan teknologi komputer dibantu dengan adanya internet dan kontennya atau isinya itu bisa menggabungkan antara teks, grafik, suara, video, gambar, foto, dan lain sebagainya. Gitu. Ini definisi yang kita bisa ambil terkait digital media. Nah, karakteristik dari media digital tuh apa sih? Yang paling awal pasti media digital itu jauh lebih aktual. Dia bisa lebih cepat menyebarkan informasi saat ini juga. Lebih cepat dari radio nggak, Kak? Bisa jadi lebih cepat dari radio, gitu. Kenapa? Karena kalian yang penting terkoneksi dengan internet, kalian sudah bisa langsung posting berita, kalian sudah langsung bisa posting video misalnya dan lain sebagainya. Secepat itu gitu. Kalau radio misalnya dia harus telepon dulu ke kantor, masih ada sedikit delay-nya, tapi kalau internet bisa semudah itu. Kalau media digital itu bisa semudah itu. Kemudian informasinya juga bisa lebih mendalam, meskipun ada keterbatasan kita membacanya ya, mungkin kalau beritanya atau artikelnya terlalu panjang, kemudian mata kita lelah gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan surat kabar, tabloid, atau TV dan lain sebagainya, tidak ada keterbatasan informasi. Artikelnya bisa dibuat sepanjang mungkin, videonya bisa dibuat selama mungkin, rekaman suaranya juga bisa lebih lama dibandingkan radio. Dan audiens itu bisa melihat ataupun mendengar informasinya dalam bentuk audio ataupun visualisasi. Jadi kayak gini sekarang kan ya, saya ngajar ke kalian ada gambar, ada teks, ada videonya sayanya juga gitu. Jadi semua bentuk konten itu bisa dimasukkan di dalam satu frame yang sama. Dan kemudian rentang waktunya juga lebih panjang dan fleksibel. Informasinya bisa kita simpan dengan lebih mudah, bisa kita baca kapan aja, bisa kita search kapan aja, bisa kita cari kapanpun. Kita mau cari berita 10 tahun yang lalu, kejadian 10 tahun yang lalu, bisa gitu. Nggak harus atau misalnya, aduh mesti nyari korannya nih 10 tahun yang lalu, nggak usah. Kita tinggal googling aja, dan informasinya pun yang bisa kita gali tidak cuma informasi di wilayah kita, tapi di seluruh dunia kita bisa dapatkan. Kemudian personal. Kalau misalnya media digital itu memang kita bisa milih sendiri informasi apa sih yang paling tepat buat kita, yang sesuai dengan selera kita. Kalau kita beli majalah ya udah gitu, ada yang kita nggak suka, bisa kita nggak suka sama artis yang diwawancara, ya udah terima aja gitu, karena memang itu yang disajikan sama medianya. Kalau kita nonton atau misalnya kita nonton televisi, sama saya nggak butuh informasi ini, saya nggak butuh informasi tentang kriminalitas misal, ya udah, tapi kita kan nggak bisa pilih gitu. Tapi kalau di media digital kita bisa milih rubrik mana saja yang kita mau untuk kita baca, kita tonton, atau kita dengarkan. Kemudian interaktif, media digital itu kita bisa langsung berkomunikasi dengan pihak lain, baik mungkin dengan sesama pembaca, sesama penonton, sesama pendengar, atau dengan narasumber langsung, atau mungkin dengan announcernya, dengan bintang tamunya, dengan reporternya dan lain sebagainya. Tapi
Ini yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa memilih media digital yang baik, maka kita harus cek lagi kredibilitasnya. Bener nggak nih gitu ini informasinya. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan tuh dari media-media konvensional, mereka punya gatekeeper, punya pagar untuk berita itu bisa muncul ke siaran mereka atau ke dalam media cetak mereka, itu melewati berbagai macam gatekeeper, ada yang meriksa, ada yang ngedit dan lain sebagainya. Tapi kalau di media digital karena prosesnya begitu cepat, akhirnya kadang-kadang informasinya tidak selalu kredibel dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau dari sumber-sumber yang mungkin meragukan gitu ya, ini media apa gitu. Kayaknya selama ini nggak pernah ada media ini tiba-tiba muncul. Nah, itu kita harus hati-hati. Lalu yang berikutnya juga cybercrime. Aktivitas kriminal itu banyak banget online gitu ya. Tidak berarti ketika kita going online, ketika medianya itu menjadi digital, nggak ada kriminal. Banyak banget, mulai dari hacker, cracker, virus, spamming, cookies, dan lain-lain. Ditambah lagi kita kehilangan privasi kita. Ketika kita menggunakan media digital, jejak digital kita itu terekam dan mereka bisa melihat kita tuh orang yang seperti apa, sukanya apa gitu ya. Dan itu mereka gunakan untuk kepentingan mereka dalam mendapatkan keuntungan. Nah, ini pertanyaannya kemudian. Jadi apa aja sih yang bisa disebut sebagai media digital? Website bisa nggak sih? Kalau misalnya YouTube bisa nggak sih? Spotify bisa nggak sih? Podcast bisa nggak ya? Atau kompas.com bisa nggak ya? Jadi yang mana aja sih yang bisa disebut sebagai media digital? Nah, selalu diingat kalau sebuah media komunikasi, kita balik lagi ke ini ya. Kita balik lagi selalu ke definisi. Kalau media digital itu adalah media komunikasi yang muncul dengan mengombinasikan semua yang ada di atas ini ya. Jadi dia adalah media komunikasi. Nah, tapi kalau misalnya kita mau balik, kalau disebut sebagai media massa digital itu siapa? Nah, balik lagi ke definisi komunikasi massa. Kalau misalnya balik lagi ke definisi komunikasi massa dan media massa. Kalau misalnya media massa itu kan pasti adalah media yang adalah perusahaan yang perusahaan media massa itu adalah perusahaan yang memang dikelola oleh badan perusahaan yang jelas gitu, bukan perorangan. Jadi kalau misalnya kalian lihat, dan dia memang perusahaan media. Website itu media digital nggak, Kak? Kalau dibilang sebagai media komunikasi digital, ya betul. Tapi apakah dia media massa digital? Belum tentu. Website siapa dulu nih? Kalau cuma website blog pribadi, itu bukan media massa digital. Hanya media digital, media komunikasi digital. Tapi kalau misalnya websitenya kompas.com, itu media massa digital bukan, Kak? Ya. Kalau misalnya websitenya UPJ misalnya, itu media digital bukan, Kak? Itu hanya media komunikasi digital, bukan media massa digital. Jadi kalian harus bedain ya, mana yang media massa digital, mana yang hanya media komunikasi digital. Oke, sekali lagi, kalau dia media massa digital maka harus dikelola oleh perusahaan media massa. Oke. Nah, ini tadi ya, apakah semua media digital adalah media massa? Belum tentu. Balik lagi, siapa yang mengelola di belakangnya. Oke. Sekian dulu di video pertama kita untuk pertemuan minggu ini. Di video berikutnya baru kita akan, atau saya akan menjelaskan terkait sosial media. Apakah sosial media termasuk media massa? Kalau kalian masih ingat di pertemuan kedua, kita sempat bahas mengenai hal tersebut. Semoga kalian belum lupa. Jadi saya dan kalian juga akan lebih gampang dalam memahami materi di video berikutnya.
Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.